بنية الفتوى والمنور والرسول وصلاح جسد الروت وبدن السوء الأرواح والدينا وليكم وواتنا وواتكم وأموات المسلمين. ثم إلى الحبيب عبد الله محمد بن عبد الله الدراش أبو بكر من سالم بركاتهم وأسلام من برم إلى حضرة النبي محمد. اسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن حبل العلماء بدم الشهداء. Iya. Betul. Betul itu. Hah? Wuzina habrul ulama bidami syuhada farajah alaihim anil khatib. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimbang tinta daripada ulama dan ditimbang darah daripada orang yang mati syahid, maka ternyata tinta daripada ulama lebih berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadis ini memberikan satu gambaran kepada kita. Ada pejuang dengan darah, ada pejuang dengan tinta. Pejuang dengan darah yaitu orang-orang yang membela agama Allah sampai tewas. Orang-orang yang gugur di medan pertempuran karena membela agama Allah. Mengorbankan jiwa dan raga. Hebat orang mati syahid. Tapi ada yang dengan tintanya membela agama Allah dengan tulisannya, mengajarkan sholat, mengajarkan wudu, mengajarkan hukum-hukum agama, mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat. Nanti di hari kiamat ternyata lebih berbobot, lebih berat pahalanya tinta daripada ulama. Masya Allah, begitu orang kalau punya ilmu memang ya. Sehingga tetesan tintanya adalah melebihi daripada tetesan darah, pengorbanan nyawa. Karena itu kalau ada orang punya ilmu, jangan disia-siakan ilmunya. Karena dengan ilmu itu bisa mencapai derajat yang tinggi loh. Bahkan lebih daripada orang yang mati syahid. Mereka dijadikan pewaris Nabi. Hebat enggak? Bukan mewarisi harta, bukan mewarisi dinar, karena Nabi itu bukan ahli harta benda, Pak. Tidak ada, rekening tidak ada. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah tidak mewariskan dinar dan dirham kepada umatnya.
Walakinnahum warathul ilma, tetapi para nabi itu adalah mewariskan karena itu kalau sampean atau anaknya sampean dia tadi itu mewarisi ilmunya nabi, dikatakan pewaris nabi. Hebat, pewaris nabi. Pernah Sayyidina Ali ditanya, mana yang lebih berharga, ilmu atau harta? Kalau inti milih mana? Ini diajarkan di sini ilmu ya, sama duit 1 miliar, tinggal Ustaz Taufik. Ijen di sini rebutan inti. Kira-kira kalau ada yang nyawur duit bu, ada di sini bu. Sampean milih duit apa pengajian bu? Ajak goro bu. Nggak ada duitnya aja kita sepeda motor noleh. Masya Allah. Sayyidina Ali pernah ditanya, mana yang lebih berharga, duit atau ilmu? Sayyidina Ali menjawab, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu jaga kamu. Jaga kamu daripada akhlak yang jelek. Jaga kamu daripada perbuatan dosa. Jaga kamu daripada yang menjadikan kamu tadi itu terhina. Tapi kalau kamu jaga harta, wa anta tahrusul mal, kamu yang menjaga harta. Benar apa enggak? Hah? Beliau juga ditanya lagi, orang lain yang tanya, mana yang lebih baik, ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali juga menjawab, al-ilmu warathatul anbiya wal malu warathatu Qarun wa Fir'aun. Ilmu itu warisan para nabi. Ilmu itu warisan para nabi. Harta yang kaya siapa? Qarun, Fir'aun. Qarun, Fir'aun. Karena itu orang yang pandai adalah yang pingin seperti para nabi. Masa pingin seperti Fir'aun sama Qarun? Masya Allah. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, al-ulama'u masabihul ard khulafa'ul anbiya wa warathatul anbiya. Ulama itu ibarat pelita ada di bumi. Bumi yang hitam, kalau di situ ada lampu, betah apa enggak betah? Betah. Lampu itu ada yang menerangi, lampu itu ada yang menghiasi, kan gitu. Kalau enggak, petengan sak jam sumpek apa enggak sumpek? Sumpek, Pak. Begitulah juga. Kalau sudah bumi ini ditinggal banyak ulama-ulama yang soleh, gelap, saudara. Gelap. Bukan lampu yang menerangi zahir kita, tapi lampu yang menerangi batin kita. Zahir kadang-kadang senang, tapi batin kadang-kadang enggak senang. Kenapa? Karena batin kurang ilmu, walaupun zahir banyak harta. Banyak, Pak. Orang-orang kaya itu kadang-kadang udah di hawa yang dingin, pemandangan bagus, tetap sumpek, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena hatinya gelap. Kemarin saya pergi ke tengah sawah, kepingin tahu. Ada orang tidur enak, turu ngorok. Masya Allah, walaupun bukan ada di villa ini.
Walaupun bukan di pegunungan ini. Tidur pinggir kali. Nikmatnya. Kenapa? Ternyata nggak sumpek dia. Hah? Karena itu kenikmatan itu adalah bukan diukur dengan bagusnya bangunan, kenikmatan bukan diukur dengan banyaknya harta, tapi kenikmatan itu diukur dengan ketenangan jiwa. Gimana caranya tenang jiwa? Ilmu yang insya Allah akan membuat tenang jiwa, tapi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Al-ulama'u gadatun wal muttaquna sadatun wa majalisuhum ziyadah. Ulama itu adalah pembimbing. Orang bertakwa itu adalah pemimpin. Duduk bersama mereka adalah tambah kebaikan. Berkah kalau bahasa. Ulama itu adalah pembimbing. Orang yang bertakwa itu adalah pemimpin. Kumpul dan duduk bersama mereka adalah ziyadatun, tambah kebaikannya. Alias berkah. Berkah itu bukan nasi ada telurnya sama bekedel. Bukan itu. Berkah itu adalah tambah kebaikannya, tambah pahalanya, tambah derajatnya, tambah ridha Allah, tambah, itu berkah namanya. Gimana supaya dapat berkah? Kumpul duduk di majelisnya ulama yang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Masya Allah. Tapi ulama itu ada 3 macam. Al-ulama'u thalathatun. Ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, rajulun asya bi'ilmihi wa asyan nas bih. Orang yang dia tadi itu hidupnya bagus karena bimbingan ilmu dan juga menjadikan orang di sekitarnya bagus pula. Dirinya baik, orang yang di sekitarnya jadi baik. Kenapa? Karena dia ngajarkan ilmu kepada orang-orang yang bagus. Hebat. Ini derajat yang tertinggi. Ini sama dengan matahari. Sampai lihat matahari itu. Matahari itu terang dan juga menerangi. Wah, hebat. Terang dan juga menerangi. Itu matahari. Hah? Sama dengan minyak misik. Sama dengan minyak. Mana minyak? Ini ada minyak. Minyak. Baunya wangi dan bisa membuat yang lain juga berbau wangi. Paham ya? Sama dengan minyak wangi. Dia bagus, orang lain juga menjadi bagus. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun asyan nasu bihi wa ahlaka nafsah. Ada orang yang orang lain baik, Masya Allah, dia ngajar orang, pengajiannya banyak yang hadir, orang yang maksiat tobat gara-gara dia, orang yang gak sholat jadi giat sholat gara-gara dia, tapi dirinya gak bagus. Pinter ngajar, pinter ceramah, tapi tidak ngamalkan ilmu. Dia menjerumuskan dirinya. Jangan makan haram, tapi dia pemakan haram. Tawaduklah kepada Allah, tapi dia sombong. Zuhudlah dari dunia, tapi dia adalah tamak, serakah. Mencelakakan dirinya, tapi membuat baik orang. Ini sama dengan lilin. Lilin itu membuat terang orang, tapi dirinya harus terbakar. Paham ya?
Lilin itu membuat terang orang, tapi dirinya harus terbakar. Sama dengan apa itu yang dibuat ngasa pisau itu? Ungkal. Membuat tajam pisau, tapi dirinya tipis tanpa habis. Paham ya? Ungkal. Paham? Nggak pantas. Ya, dia menjadi orang yang celaka masuk neraka, tapi muridnya masuk surga. Apalagi kadang-kadang lebih jahat daripada itu. Ngajarkan jelek, ngajarkan jelek kepada orang lain, udah dirinya jelek, ngajarkan jelek kepada orang lain. Nah, ini sama dengan WC. Tahu WC? Toilet, tahu toilet? Kakus. Sampai istiqomah ke situ. Apalagi kalau sudah WC-nya orang kaya, dibuka pintunya, wih, marmer Pak semuanya Pak. Itu WC-nya dari Foslen, baunya harum, isinya apa? Najis. Ada beberapa orang pakai serban. Weh, Masya Allah yang dibawa ayat Quran hadis, tapi isinya najis. Ternyata cinta dunia, ambisi kedudukan. Ini namanya WC. Hati-hati. Ya, ngajarkan jelek lagi. Aduh. Ini bukan pewaris Nabi, tapi ini mukaddimahnya Dajjal nih. Sama dengan kuburan, apalagi kuburan raja-raja. Wih, kadang-kadang dibuat foto-fotoan, jebret, saking indahnya. Bunga warna-warni ada di mana-mana. Bangunannya kuno, menarik, klasik begitu. Isinya tengkorak, serem. Hati-hati, penampilan ulama, penampilan orang yang soleh, tapi hati jahat, memanfaatkan umat. Ya, serakah, isinya yang ditulis bukan ilmu, tapi proposal. Bukan menyebarkan ilmu, tapi proposal, ngaku pewaris Nabi, inti pengemis. Minta terus. Nanti ente acara itu. Maulutan, mi'rotan, menakipan, imtihan, terus itu. Kalau nggak mampu nggak usah buat acara. Nggak mampu nggak usah buat acara. Semua nyebar kemana-mana. Mulai pabrik micin, pabrik rokok. Ngundang Habib Tauhid dikai duwe bentul. Takon. Nggak usah buat acara sederhana, nggak apa-apa. Tola'al badru, ada 3 arak tola'al badru, ada telok biar gudang garam. Nek kono grendel. Ini maulud Nabi atau holnya gudang garam ini? Tapi, paham ya? Biasa aja. Imtihan itu adalah nyelameti murid-murid yang sukses belajar. Begitu, didoakan. Disuruh hatamkan Quran, jangan disuruh joget. Kadang-kadang ngundang wong banci. Nggak dapat itu, hati-hati. Kalau enggak kau jadi WC loh nanti.
Orang lain bisa baik tapi dirinya telah menjadi celaka. Yang ketiga, wa rajulun 'asha bi ilmihi wa lam ya'ish bi ghairuh. Ada orang yang dirinya tadi itu baik dengan ilmunya, Masya Allah jadi orang yang soleh, tapi dia nggak ngajar, nggak manfaat sama yang lain. Nah ini nggak benar. Ilmu itu untuk diri kamu jadi baik dan sebarkan untuk yang lainnya. Kenapa? Karena al-malu yang gusu bil infak wal ilmu yazku bil infak. Harta itu semakin dibagi semakin berkurang. Duit 1 juta dibagi yontek. Tapi ilmu semakin dibagi semakin bertambah. Nah, dia ngajar semakin bertambah. Enggak kurang ilmunya, malah ditambah ya dari Allah Subhanahu. Begitulah seharusnya ulama kalau sudah komplit, udah punya ilmu, ngamalkan ilmunya, ngajarkan ilmunya, man alima wa amila wa 'allama, kata Nabi Isa, wadhalika yud'a adiban fi malakutis samawat, maka orang itu disebut orang yang hebat, orang yang agung, dikenal di langit begitu. Kalau sudah dikenal langit orang yang hebat, berarti hebat beneran. Kenapa? Tidak ada kampanye di sana. Nggak ada di sana mencari dukungan dan suara ada di langit. Tapi memang malaikat yang mengakui ada di langit. Diakui malaikat orang hebat dia. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang hebat. Cuma ulama ini, saudara, itu kalau memang menjadi ulama akhirat, bukan ulama usul, ulama akhirat. Ciri-cirinya diantaranya al-ulama'u umana ar-rusul. Dalam riwayat al-ulama'u umana'u ummati ma lam yukhalitus sultan wa yudakhilud dunya. Fa idza khalatus sultan wa dakhalud dunya faqad khanur rusul fahdharuhum. Masyaallah. Para ulama itu adalah pembawa amanat Allah, pembawa amanat para rasul. Ada riwayat pembawa amanat umatku. Ciri-cirinya, dia tidak akrab dengan pejabat dan tidak masuk terjerembab dalam urusan dunia. Pak, pejabat itu perlu, pemimpin pemerintahan itu perlu. Tapi bukan untuk akrab-akraban, untuk kepentingan umat. Pejabat juga begitu. Kamu itu adalah dipilih untuk memikirkan masyarakat, bukan memanfaatkan masyarakat. Jadi orang itu, Pak, kalau dibagi seperti makanan. Seperti apa? Makanan. Ada yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan untuk hidup, beras, kebutuhan untuk hidup, setiap hari perlu makan, untuk makan, air, kebutuhan hidup. Kenapa? Kurang beras, kurang air, sakit nanti. Itu orang-orang yang soleh. Ada kelasnya seperti gitu. Setiap hari harus ketemu sama orang soleh, dengarkan nasihat, bimbingan orang soleh, cari berkahnya orang yang soleh. Kenapa? Kalau enggak sakit loh nanti. Jangan telat. Jadikan itu satu kebutuhan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu tapi pada waktu-waktu tertentu. Seperti apa? Obat. Oh, meriang, perlu obat. Oh, kepala pusing, perlu obat. Dan itu ada ukurannya, ada dosisnya.
Ya 1 biji, paling top 2 biji, kan gitu ya. Lihat ukurannya. Anak kecil sama orang tua lain, yang kurus sama yang gemuk lain, yang muda dengan yang tua ada ukurannya, dosis namanya. Itu seperti umaro. Umaro itu jadikan seperti obat. Oh, saya perlu KTP, umaro. Oh, saya perlu KK, umaro. Oh, saya perlu untuk izin itu, izin ini, umaro. Penting. Nggak apa-apa. Sewaktu-waktu. Ini enggak. Obat misalnya enggak ngeluh, Panadol pitu. Bodrek 20. Ya tambah berarti penyakit. Enggak ada apa-apa kok. Enggak ada yang perlu diingatkan, enggak ada misalnya runtang-runtung fotonya ada di mana-mana. Bisa jadi penyakit loh ente. Kenapa? Kelebihan dosis. Sama orang tadi itu meminum obat kelebihan dosis atau bukan pada waktunya. Begitu seharusnya. Hati-hati itu penyakit loh itu. Ya khususnya ustadz-ustadz nih. Khususnya yang ceramah ini. Khususnya yang sekarang ngomong nih. Hati-hati loh Taufik. Nanti teler loh ente. Kelebihan dosis. Kelebihan dosis. Ada orang tadi itu seperti racun. Nggak boleh dicicipi. Coba sih nyicipi, jangan. Racun bahaya. Kepingin lu rasanya baikon. Jangan. Racun itu bahaya itu. Ada orang seperti racun, harus dihindari, nggak boleh didekati. Cobalah saya kumpul, wah bahaya, jangan. Kenapa? Karena dia ngajak berbuat jelek, nular nanti akhlaknya. Nah, karena itu ulama ini harus menjadi kebutuhannya ngajarkan akhlak yang bagus, ngajarkan yang takwa kepada Allah Subhanahu. Ciri-cirinya apa? Mereka menjadi pembawa amanat Rasulullah. Mereka adalah ulama yang menjadi pembawa amanat untuk umat ini semenjak tidak lengket dengan pejabat dan tidak masuk dalam urusan bukan dunia tok Pak yang dipikir. Lu sampean buat hotel kadang-kadang buat pondok kadang-kadang tingkat 7. Pakai lift lagi. Ternyata duit korupsi. Ya jangan. Ulama itu bukan karena pondoknya bagus. Tapi ulama itu adalah dia mentaksis pondok dari rezeki yang halal, mengajarkan ilmu dengan ikhlas dan mengamalkan ilmu. Begitu seharusnya. Nggak usah bingung itu. Masya Allah. Kadang-kadang yang dibingungi bangunan aja, segala cara kadang-kadang. Saya kadang-kadang heran juga. Sekarang ada model baru Pak, kerjasama dengan bank pondok. Ayo ya, bingung enggak? Jadi misalnya Habib Taufik ini punya pondok nih. Hasilnya pondok itu sekian setiap bulannya. Kerjasama sama bank. Nanti bank akan mengucurkan sekian, yang ngatur keuangan pondok adalah bank. Nanti diatur persentase. Iya apa sih? Kok tadi udah ambil pabrik ini? Ini sudah mulai ada model begitu. Kacau jadinya. Kacau jadinya. Lah kalau tidak mampu, kok seperti ulama dulu itu loh. Dari bambu, kedek, tapi keluar ulama-ulama hebat. Sekarang bagus keluar ahli fitnah kadang-kadang. Ya, bukan ahli hikmah tapi ahli fitnah. Karena itu, kalau sudah kelihatan ulama yang dia itu lengket dengan pejabat dalam arti dia tadi itu ngikuti program walaupun bertentangan dengan agama, bukan mengingatkan dan menyadarkan, dan dia urusan duniawi dengan segala cara, riba-riba diterjang, maka kata Nabi SAW, fa idza khalatu sultan wa dakhalu dunya faqad khanur rusul.
mereka adalah pengkhianat para rasul. Mereka adalah pengkhianat para rasul. Fahdaruhum, hati-hati dengan orang yang demikian. Jangan hadir pengajiannya kau. Pengajiannya Habib Taufik kalau menjadi pengkhianat para rasul, jangan hadir. Jangan didengarkan omongannya. Dia pengkhianat para rasul. Awas, hati-hati. Karena itu kita harus tahu siapa pewaris Nabi, siapa pengkhianat Nabi. Siapa pewaris Nabi, siapa pengkhianat. Kalau pewaris Nabi, berkah itu. Hadir majelisnya, berkah. Jalisul ulama. Sayyidina Luqman kepada anaknya nasihati, jalisul ulama wa zahimhum birubatak fa inna Allah yuhyil qulub bil ilmi wal hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Duduk ke majelisnya ulama, bersimpuh kamu dengan dua lutut kamu ada dengan ulama, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati dengan ilmu dan hikmahnya ulama, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering dengan kucuran air hujan. Bumi kering, turun hujan, Masya Allah, jadi hijau, menyenangkan, subur. Begitulah juga hati yang kering dengan ilmunya ulama, hijau, semangat ibadah, tenang jadinya. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu ulama yang demikian. Mudah-mudahan ulama-ulama yang soleh dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dapat barakah mereka. Amin Allahumma amin. Majlis-majlis ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat bagi kita, dunia sampai akhirat. Sampai doakan ya. Nah, kita ini doakan, jangan nanti ente sampai hadir pengajian doakan setiap habis sholat, Allah mudah-mudahan Ustaz Taufik dijauhkan dari fitnah, dijauhkan daripada cinta dunia, dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh yang bisa menjadikan ilmunya celaka, nanti dia mencelakakan dia ya. Didoakan, yang ada didoakan, ini lebih risiko Pak ya, lebih risiko ya. Lah kalau yang bawa pedang tadi itu, dia tadi itu tidak ahli, jangan-jangan akhirnya terluka dengan pedangnya sendiri, atau terbunuh dengan pedangnya sendiri. Yang nasihat juga begitu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, na'udzubillah, jangan-jangan nanti akhirnya dituntut gara-gara pembicaraannya nantinya. Keliru misalnya ngajarnya, jangan-jangan nanti akhirnya dia tanggung jawab nantinya. Karena itu mudah-mudahan insya Allah selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang meninggal dunia, ada ini Bapak Sukarnan, dan untuk yang punya hajat di sini, ada yang sakit ada di sini, mudah-mudahan yang meninggal dunia diterima semua amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit Allah beri kesembuhan segera insyaallah, yang sehat dijauhkan daripada segala penyakit, yang punya hajat dikabulkan semua hajatnya, yang ujian insyaallah sukses dan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Ada anjuran daripada pemerintah untuk supaya sementara tidak ada majelis-majelis dulu, tapi tidak lama. Karena itu nggak apa-apa, kita sambut. Untuk minggu yang depan, yang akan datang, kita libur satu kali. Kita libur satu kali. Ya. Kita tunjukkan bahwa semua yang manfaat kita juga dukung. Paham ya? Nah, kemudian diminta misalnya sampean pakai masker, nggak ya masker? Ya. Nggak masker. Punya masker nggak kira-kira? Kalau sampai kepingin masker yang tidak pernah rusak, dari cor. Coren wis ya. Lalu pun insya Allah virusnya tidak masuk itu sudah. Tapi sampai dikubur. Pakai kalau bisa. Aku lupa tadi. Bawa sebetulnya. Tapi ya apa kalau ceramah pakai masker ini? Tapi yang jelas
dibuat ya apa caranya, kita tetap juga mendukung. Paham ya? Kita tetap mendukung. Nanti bukan tidak mau salaman, Pak. Jangan nanti akhirnya terkesan bahwa kita adalah menjadi orang yang arogansi. Paham ya? Nah, kita akan mendukung segala yang pro untuk masyarakat, pro untuk rakyat. Nah, karena itu kita libur ya 1 kali ya. Nah, siap ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, untuk berikutnya kita masuk lagi insyaallah ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا كل حوبه واستر لنا القصور ومولودينا والأهل والإخوان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طس السحب والحمد لله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.